Oke, 91,3 FM Radio Gelora Sanggem, frekuensi musik dan informatif. Halo, selamat siang para pendengar Radio Gelora Sanggem dimanapun Anda berada. Hari ini saya Yanti kembali menemani siaran di 1 jam ke depan. Dan kita masih dalam program Bakisah, beri edukasi dan informasi kesehatan, di mana program ini kami bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji Kabupaten Balangan. Dan semoga para pendengar yang mendengarkan radio pada siang hari ini selalu bahagia juga dimanapun berada dalam segala aktivitasnya, dan semoga selalu dilancarkan. Pada program Bakisah hari ini kita ditemani oleh dokter bedah ya, dokter bedah mulut, dokter gigi. Mohon maaf nih. Jadi kita udah ditemani sama Dr. Kris Bianto ya. Beliau adalah dokter spesialis bedah mulut dan maksilofacial. Banyak banget nih istilah-istilah baru soalnya. Oke, Pak Dokter, boleh disapa dulu nih para pendengar kita pada siang hari ini. Selamat siang, salam sejahtera untuk warga Balangan. Hari ini perkenalkan saya Dr. Kris, spesialis bedah mulut dan maksilofacial dari Rumah Sakit Umum RSUD Datu Kandang Haji Balangan, akan bersama dengan Mbak Yanti menyampaikan informasi sedikit mengenai kesehatan bidang bedah mulut. Terutama hari ini kita bahas temanya mengenai infeksi akibat gigi impaksi dan tata laksananya. Iya, benar banget. Terima kasih banyak nih dulu Pak Dokter udah meluangkan waktunya buat ngasih informasi pada para pendengar nih. Sama-sama. Nah, ini kan karena mungkin istilah kedokteran ini pasti banyak yang baru didengar ya sama masyarakat luas lah ya, terutama orang yang tidak ada di bidang kedokteran. Saya pribadi sih cukup masih banyak yang nggak tahu. Nah, kita membahas tentang infeksi akibat gigi impaksi dan tata laksananya. Ini tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, ini boleh dijelaskan nggak dokter spesialis bedah mulut dan maksilofacial itu apa aja kerjaannya? Jadi ini dokter bidang kedokteran gigi dibagi, ada spesialisnya lagi, ya beberapa. Itu meliputi spesialis dokter gigi, spesialis konservasi, itu untuk pelayanan biasanya perawatan gigi ya, prostodonsia untuk gigi palsu, periodonsia untuk jaringan gusi, kemudian oral medicine untuk kesehatan mulut, kemudian ortodonsia untuk istilahnya orang sini merapikan gigi. Kemudian ada bedah mulut. Nah, bedah mulut dan maksilofacial ini adalah salah satu spesialis di kedokteran gigi yang berhubungan kesehatan di rongga mulut dan wajah dan sekitarnya, yang paling banyak berhubungan dengan infeksi, trauma ini dalam arti ada misalnya kecelakaan ya, jatuh, di bagian wajah dan mulut, tumor, tumor rahang, kemudian kelainan kongenital atau kelainan yang ada di bawah sejak lahir, terutama bibir sumbi dan celah-celah langit. Kemudian yang paling banyak terjadi ya kasusnya adalah gigi impaksi, dan yang terbaru yang sering lagi banyak kasusnya di kota besar ya, tapi itu tindakan implan. Oh iya, sekarang lagi musim implan gigi ya, keren itu. Ya, nah kalau kita nih lebih bahasnya sakit yang kurang lebih 60% sampai 80% ada di Balangan ya, di Balangan, dan termasuk mungkin di Indonesia ya. Kasus yang terbanyak adalah gigi impaksi. Nah, gigi impaksi ini gigi apa? Gigi seperti apa? Nah, impaksi kalau orang bilang itu pada umumnya orang bilangnya kan gigi bungsu. Gigi bungsu. Gigi bungsu ini maksudnya kalau anak bungsu kan adalah anak yang telah lahir paling terakhir. Kalau gigi bungsu di gigi maksudnya adalah gigi yang paling terakhir terlihat erupsi atau tumbuhnya. Pada umumnya akan kelihatan tumbuhnya mulai di atas usia 20 tahun ke atas. Ya. Tetapi, kenapa kalau dibilang impaksi? Impaksi sendiri definisinya adalah letak yang tidak tumbuh dengan sempurna dan tidak dapat tempat tumbuhnya dengan posisi yang tidak benar.
Oke, sebuah Jadi- kesalahan dari mulut lah ya. Betul. Cuma kesalahannya ini bukan penyakit ya. Iya. awalnya. Jadi dia ada kelainan tumbuh giginya yang meliputi posisinya tidak bisa dalam lengkung lahan yang benar. Oke. Nah, diakibatkan karena biasanya lebar rahang tidak mencukupi. Pada umumnya adalah seperti itu. Iya. Efek yang timbul adalah karena dia tidak mencukupi, tumbuhnya yang sebagian rata-rata. Di situ nanti menyebabkan makanan akan mudah menyangkut di situ, menimbulkan food infection atau makanannya itu lama di situ, menimbulkan perlupa dan timbulnya infeksi. Nah, infeksi inilah yang biasanya orang baru dirasakan setelah ada keluhan, baru sadar kalau kelihatan giginya ada yang baru tumbuh. Gitu. Ini kasusnya paling banyak yang terjadi, tapi mungkin orang nggak aware ya, baru tahunya setelah timbul sakit, iya, ya benar. baru dia berubah. Itu semua orang nggak sih punya gigi bungsu atau sebenarnya itu muncul di orang-orang tertentu saja? 95% lebih ya, pasti ada gigi bungsu. Tapi tidak menyadari kali ya? Betul, tapi belum tentu menimbulkan infeksi. Oke. Ya, selama gigi bungsunya tumbuh dalam lengkung yang benar, tempatnya cukup, maka dia tidak akan menimbulkan suatu penyakit atau infeksi gigi ya. Namun pada umumnya orang Asia dengan lebar rahang yang mungkin tidak besar seperti orang Eropa, rata-rata akan timbul infeksi atau posisi yang tidak benar atau ada proses tumbuhnya nanti. Oke. Itu bisa tumbuh di bagian rahang mana aja? Maksudnya atas, bawah, kiri, kanan, atau dan berapa biji kalau misalnya dia tumbuh? Infeksi kalau gigi geraham bungsu itu biasanya umumnya ada 4. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa infeksi atau gigi yang tidak tumbuh itu tidak hanya di gigi geraham bungsu saja, ada di gigi taring. Ada. Oh benar, tuh benar. Tuh, Bisa ya. mengganggu sekali juga. Tuh, ada juga di regio namanya premolar, namanya di bahasa kedokterannya. Itu ada juga. Tapi yang insiden atau kejadian paling sering adalah memang di gigi geraham bungsu. Dan yang paling sering menimbulkan keluhan di gigi geraham bungsu atau geraham ketiga. Itu yang paling sering. Tapi definisi infeksi sendiri tidak menutup kemungkinan di gigi yang lainnya. Yang lain ya. Gigi seri juga bisa, gigi taring juga bisa, itu bisa semuanya. Karena ini disebabkan gigi berlubang tadi ya. Dia bukan berlubang, yang menyebabkan sakit karena dia tidak bisa tumbuh, timbul food infection, makanannya nyangkut di situ. Oh iya. Ya. Atau masuk ke pocket itu artinya gusinya yang terbuka sedikit, Oke. ya, Bisa dia tidak terbayang. bisa membuka sempurna semua ya, karena tempatnya tidak cukup lagi. Gusinya ada yang terbuka sedikit, makanannya akan masuk situ tidak bisa dibersihkan. Itulah yang menyebabkan sakit, dan yang makanan nyangkut di situ menimbulkan lubang. Lubangnya bisa di gigi bungsunya, bisa juga di gigi depannya, karena dia berhimpitan ya gigi yang di geraham kedua ini. Kalau yang di atas rata-rata tumbuhnya nggak cukup, tumbuhnya ke arah pipi. Dia menimbulkan keluhannya akhirnya tergigit sariawan terus menerus di situ. Benar, ada. Teman saya ada seperti itu kasusnya ya. Ya, nah masalahnya gigi infeksi ini nantinya tuh menimbulkan keluhannya jadi banyak. Ya, gigi infeksi atau tidak tumbuh itu selain menyebabkan infeksi juga bisa menyebabkan timbulnya suatu kista. Bahaya juga ya, kista mulut. Ya, cuma nanti kalau timbulnya kista kita bahas di lain waktu. Iya, benar. Kita fokus Ya, infeksi ke arah tadi. infeksinya ya sekarang ya. Tadi kan dokter bilang ya, kadang kita tidak menyadari ya gigi bungsu ini tumbuh atau tidak tumbuhnya, dan kita akan merasakan itu saat sudah ada keluhan ya. Betul. Nah, itu ada cara nggak mengetahui, oh ini lagi proses tumbuh gigi, ini gimana sih caranya biar nggak sakit, atau misalnya mencegah adanya keluhan-keluhan di mulut itu? Bisa. Jadi kita bisa mengetahui bahwa benih gigi kita ini nantinya ada atau tidak, terutama gigi yang bungsu ya, ada atau tidak, dan apakah kemungkinan nantinya bisa tumbuh sempurna atau tidak, itu kita bisa lakukan pemeriksaan
radiologi namanya ronsen panoramik ya. Jadi harus dalam kontrol ya. Betul. Jadi kalau misalnya kalau mau lebih efektif ya, pada usia-usia remaja sudah masuk 16 tahun ke atas, kan biasanya itu ada disarankan untuk periksa gigi setahun sekali ya. Dulu 6 bulan sih. Nah, Dulu 6 bulan. betul. Ada yang 6 bulan sekali, 1 tahun enggak. Itu tujuannya sebetulnya waktu diperiksa, dokternya lihat, oh aman. Terus kalau kelihatan kok kelihatannya gusinya ini mulai memerah, atau kemungkinan kok kelihatannya ada gigi yang bungsunya ya, biasanya akan dipotong sama dokter giginya. Dari situ akan terlihat benihnya, terlihat lebar rahangnya bisa diprediksi, nanti bisa ketahuan di situ. Berarti kalau misalnya memang kita rutin periksa gigi tadi, tumbuhnya bisa dicegah atau bisa diperbaiki lebih dulu? Kalau tumbuhnya tidak bisa dicegah, ya. Tapi kita bisa mengetahui bahwa ini ada potensi kemungkinannya nanti dia tidak bisa tumbuh sempurna dan menimbulkan sakit suatu saat. Nah, jadi pasien akan lebih prepare misalnya. Nanti biasanya dokter giginya akan memberitahu bila tumbuh dan mulai ada keluhan, dan apabila itu tumbuhnya juga tidak bisa sempurna, kalau rahangnya tidak berkembang lagi, maka dipastikan sebaiknya diambil sebelum timbul rasa sakitnya. Oh iya, daripada kenapa-kenapa ya. Ya. Lebih enak pencegahan apa ketika sudah proses bedah sih? Kalau saya pribadi, Iya. saya pencegahan lebih dahulu. Mending pencegahan ya. Berarti kayaknya penting banget masyarakat memang harus kontrol giginya ya. Ya, biasanya itu kalau sudah ada keluhan, kalau keluhannya di usia muda itu masih oke, maksudnya dalam arti dia belum menimbulkan lubang gigi ya, maksudnya masih dia sakitnya ya. karena biasanya makanannya masuk di gusinya, belum menimbulkan gigi. Kalau sudah seperti itu sebaiknya diambil sebelum timbul lubang sampai ke gigi sebelahnya, kan eman ya sebelahnya tiba-tiba ikut rusak, kasihan. terus terlambat nanti waktu diambil gigi dalam bungsunya ikut diambil juga depannya. Karena biasanya dia tumbuhnya karena tidak cukup, dia posisinya berada di bawah gigi depannya, lubangnya itu nanti akan kena di akar gigi depannya. Kalau kena lubang di akar gigi depannya, gigi itu tidak bisa dirawat. Karena memang luar biasa ya dampaknya ya, mulut satu rusak bisa kena semua. Betul. Memang harus ditangani. Oke, ini seru banget perbincangan dengan Dokter Chris. Tapi kita harus break dulu sebentar. Ya. Oke, para pendengar semuanya, stay tune di Radio Glora Sanggam, frekuensi musik dan informatif. Bahas tentang infeksi akibat gigi impaksi dan tata laksananya bersama dengan Dr. Chris ya, dokter spesialis bedah mulut dan maksilofacial yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji ya. Nah, tadi kita udah membahas tentang apa sih impaksi ini dan tentang bahaya-bahayanya ya sama pencegahannya. Nah, mungkin kasus-kasus di kabupaten, di rumah sakit nih atau yang pernah ditangani Pak Dokter terkait gigi bungsu ini ya, ketika untuk yang masuk kategori harus dibedah itu seperti apa tuh? Jadi definisi gigi impaksi yang memerlukan tindakan pembedahan itu harus satu yang menimbulkan keluhan, ya itu pasti. Wajib banget bedah ya. Jadi tindakan pembedahan itu hanya ada dua. Tindakan pembedahan preventif sama tindakan pembedahan kuratif. Misal preventif ini seperti apa? Sebelum sakit dia dibedah, diambil giginya, itu namanya preventif. Contohnya waktu dia usia masuk 18, kebetulan dia foto ronsen, benihnya tidur, ya tidur ya. Terus nih pasiennya juga pasti akan takut, tuh gigi saya kok tidur gini gimana? Suatu saat pasti sakit ya dok ya? Oh iya, suatu saat pasti nanti menimbulkan sakit. Jadi dia minta diambil duluan, itu namanya tindakan preventif.
Benih tidur tadi boleh dijelaskan lebih rinci gimana tuh benih tidur? Jadi gigi palsi itu kan definisinya dia tidak bisa tumbuh dengan posisi yang salah. Gagal. Nah, posisi yang salah ini bentuknya macam-macam. Ada yang miring, ya. Oh iya, benar. Ada yang tidur, dan ada yang terbalik. Terbalik ini terbalik ke belakang. Ada yang terbalik mahkotanya ke bawah, akarnya di atas. Itu ada juga. Ternyata macam-macam ya? Ya. Nah, yang preventif ini itu tergantung dari pasiennya ya. Misalnya dia mau pasang kawat gigi, kadang dokter spesialis ortodonsinya bilang, oh ini gigi yang paksinya sebaiknya diambil dulu. Nah, itu ada yang seperti itu. Berarti harus ke dokter bedah ya? Iya. Cuma kalau dia belum terbentuk akar sempurna, operasinya namanya germinectomy. Ambil gigi tapi belum yang terbentuk sempurna. Masih dalam bentuk benihnya. Iya, bisa diambil ternyata itu ya? Bisa. Nah, kalau yang tindakannya kuratif, itu adalah tindakan yang memang untuk mengambil penyebab timbulnya infeksi. Jadi gigi paksi yang sudah menimbulkan keluhan, itu yang pertama. Dua, menimbulkan infeksi sebelumnya. Jadi gigi paksi, kalau infeksinya parah, dia bisa timbul namanya infeksi di rongga spasial bagian wajah. Oke. Kalau pernah dengar abses ya? Tahu, pasiennya sampai abses, tidak bisa buka mulut. Oh iya benar, ada yang kayak gitu. Kalau dia sudah sembuh, setelah ditangani absesnya sembuh, sebaiknya gigi penyebabnya itu diambil. Kemudian giginya, gigi impasinya tidak lubang, tetapi dari foto ronsennya sudah terjadi lubang di gigi sebelahnya. Keluarnya bukan gigi bungsunya ya, tapi keluarnya gigi depannya karena lubang. Iya. Itu sebaiknya juga gigi yang lubang di depannya itu tidak bisa dirawat sebelum gigi impasinya diambil. Itu biasanya harus diambil juga. Banyak. Jadi sama ini bila tapi ini yang advance ya. Biasanya ada kasus-kasus pasien dengan kelainan, contohnya ada kelainan jantung, katup jantung. Oh iya. Ya, dan dia disarankan untuk mengambil semua fokus penyebab infeksi di gigi, termasuk gigi impasi, itu harus diambil. Oke. Orang yang punya kelainan di jantung, yang perlu tindakan operasi bedah jantung, kumannya yang ada di rongga mulut itu bisa sama yang di jantung. Oh, jadi berdampak juga ternyata ya? Ya, jadi gigi impasinya ini kan bisa menyebabkan infeksi. Jadi dia harus diambil juga nantinya. Tapi itu yang di sini kasus mungkin nggak banyak ya. Tapi ada? Ada. Maksudnya dia mau operasi jantung ya terpaksa dia harus diambil. Ya. Oke. Nah, buat ini kita udah masuk di tahap pembedahan nih. Itu mungkin biasanya pasien ngikutin saran dokter ya, oh ini harus dibedah, oh ini nggak apa-apa dulu. Maksudnya ada nggak yang bisa ditunda pembedahannya, atau pasien takut nih, dok bisa nggak cara lain aja jangan dibedah gitu? Jadi sebetulnya kalau dari literaturnya ya, selama gigi impasi itu tumbuhnya vertikal, tempat yang memungkinkan cukup normal ya. Tapi ternyata di klinisnya itu dia tumbuh sedikit, ya, tertutup gusi. Dan gusinya itu yang bikin sakit ya. Sebetulnya ada caranya namanya operculektomi. Gusi yang di atasnya dibuang. Malah gusinya ya? Ya, tetapi kenyataannya di lapangan kebanyakan akan relapse atau kambuh lagi. Oh. Ya, biasanya itu sudah mulai ditinggalkan. Ya, jadi giginya di foto ronsen sekalipun kelihatannya dia tumbuh lurus, tapi kalau klinisnya dia tetap kelihatan sedikit saja. Sampai di usia 23 tahun kita anggap itu giginya impasi, ya, impacted di depan. Iya. Nah, kalau sudah seperti itu nanti dilakukan pembedahan. Terus kalau pasien tanya, dok bisa ditunda nggak? Selama itu belum pasien tidak menimbulkan keluhan di saat itu, ya ditunda sih bisa, karena sifatnya juga elektif atau terjadwal ya. Kecuali menimbulkan abses. Sudah menimbulkan abses, ya itu nggak mau juga ya, tindakan harus segera dilakukan. Setelah tindakan penanganan abses selesai,
karena sifatnya itu nanti kalau ditunggu lebih lama akan menimbulkan keluhannya lebih berat. Dan kerusakannya jadi lebih besar kayaknya ya. Ya. Jadi kalau infeksinya sampai ke jaringan lunak wajah, itu berpotensi besar bisa menimbulkan gawat darurat. Kalau infeksinya dari misal contoh gigi empasnya yang bawah menjalar sampai ke leher, dia menimbulkan sampai lidahnya terangkat, kemudian bergeser ke sisi satunya kontralateral, maka pasiennya nggak bisa nafas, bisa meninggal. Bukan cuma sih infeksi mulut ya, bukan cuma nggak bisa makan kita. Ada lagi kalau infeksinya sampai ke bawah leher, turun sampai ke arah dada, nanti dia bisa terkena mediastinitis, infeksinya sampai dada dan jantung. Kalau sudah seperti itu, penanganannya sangat susah sekali. Gitu. Jadi kapan gigi itu harus diambil? Sebaiknya setelah ada timbul keluhan, ya sebaiknya kontrol ke puskesmas. Kalau puskesmas nggak bisa ya ke rumah sakit. Nanti sekiranya karena sifatnya elektif juga, maka nanti akan dijadwalkan untuk diambil. Ya. Tapi pasien kalau mau menunda selama tidak menimbulkan keluhan, boleh-boleh aja. Iya, silakan ya, karena tidak ada paksaan. Serem juga kalau kita bicara ke dampaknya tadi ya, kerusakannya luar biasa bahaya. Nah, kalau satu kali pelaksanaan bedah itu boleh berapa biji ngambil giginya? Dalam pembedahan di gigi sebetulnya tidak dituliskan berapa maksimal gigi harus diambil ya. Kalau mau maksimal, mau semua gigi diambil itu juga bisa. Bisa ya? Ya, tapi pada umumnya yang dikeluhkan dulu yang diambil. Yang dikeluhkan dulu diambil. Kalaupun mungkin lebih dari satu, ya saran saya sih biasanya saya menyarankan pasien supaya tidak terlalu menderita ya. Kalau misalnya memberikan lebih dari satu dan ternyata misalnya ada 4 gigi, 4-nya sakit semua gitu ya, pernah sakit, sebaiknya saya ngambil satu sisi misalnya atas bawah boleh diambil dulu. Nanti setelah dia jalan 1 bulan sampai 2 bulan mau sebelah kirinya atas bawah selesai. Jadi pasien nggak menderita banget ya. Itu di kasus beda nggak sih kasus pembedahan sama cabut gigi aja? Beda. Cabut gigi itu sebenarnya sudah termasuk bedah minor, walaupun cabut gigi biasa ya. Tapi ini operasi gigi empasi namanya itu kita odontektomi. Ya tapi jadi sangat berbeda sama cabut gigi biasa. Kalau cabut gigi biasa cukup dicabut menggunakan tang ekstraksi atau pencabutan selesai. Iya benar, sebentar aja. Tapi kalau tindakan operasi gigi empasi namanya odontektomi, tindakannya dimulai dari gusinya dibuka dulu, tulangnya yang menutupi sebagian akan dikurangi, giginya akan dipotong, baru dikuatkan satu persatu. Oke. Kita akan membahas lebih lanjut nih terkait penanganan tata cara bedahnya tadi dok ya, nggak apa-apa ya. Sama apa saja yang yang harus dipersiapkan oleh si pasien ketika tindakan operasi nantinya. Tapi sebelum itu kita break dulu dan stay tune di 91,3 FM Radio Gelora Sanggam, frekuensi musik. FM Radio Gelora Sanggam, frekuensi musik dan informatif. Oke para pendengar di Radio Gelora Sanggam, balik lagi kita pada program Bakisah, beri edukasi dan informasi kesehatan bersama dengan Dr. Krisbianto dari Rumah Sakit Datu Kandang Haji. Dan tadi kita sudah membahas tentang bagaimana cara pencegahan dan mengetahui tumbuhnya gigi gusi karena dikhawatirkan menyebabkan infeksi tadi ya dok ya. Benar nggak kalimat saya sih? Tapi dia salah kalimat nih, salah penggunaan istilah. Iya. Nah sama harus rutin memang ya untuk pemeriksaan gigi ya, karena malah berdampak nantinya ya kalau sakit. Oke, kita akan ke pembahasan inti nih dok terkait tata pelaksanaan bedah gigi bahasanya ya. Bedah, nama operasinya
odontektomi. Ordon. Odon itu gigi, Heeh. tek itu memotong, tomi itu tekniknya. Oh, tekniknya. Jadi nama operasinya itu odontektomi, itu operasi dengan teknik operasi mengeluarkan gigi impaksi dengan cara dipotong. Oke. Tapi giginya yang dipotong giginya, ya. bukan dia, benar giginya dipotong. Jadi sebenarnya kita mendengarkan keterangan dari Dokter Kris ini sambil membayangkan ini proses giginya seperti apa sih, gigi tumbuh seperti apa sih gitu. Nah, mungkin boleh disampaikan gimana cara proses bedahnya dan apa sih yang harus dipersiapkan si pasien sebelum di tahap pembedahan tadi. Ya. Jadi saya akan kurang lebih menceritakan terlebih dahulu kenapa pasien ini dioperasi dulu ya. Benar. Ya. Pada umumnya kalau pasien ada keluhan sakit di geraham bungsunya, sebaiknya dia pasien memeriksakan ke vaskes terdekat. Langsung ya. Ya, seandainya boleh di vaskes terdekat, boleh ke dokter gigi umum, silakan saja. Kalau ternyata di situ dicurigai karena sakitnya memang dari gigi bungsunya dan tampaknya tidak bisa tumbuh sempurna, maka rata-rata dokter gigi akan merujukan ke spesialis bedah mulut ya. Iya, benar. Oke. Nanti kalau dirujukan ke spesialis bedah mulut, maka kita nanti akan lakukan pemeriksaan. Ada beberapa pemeriksaan terlebih dahulu sebelum dilakukan tindakan operasi. Nanti pasien setelah kita lihat, kita lakukan anamnesa, kita lihat klinisnya, baru kita tentukan, oh ya betul ini karena giginya impaksi. Namun sebelum melangkah ke tindakan pembedahan, maka kita akan lakukan pemeriksaan terlebih dahulu, yaitu pemeriksaan non-invasif yang berupa pemeriksaan foto radiologis. Foto yang kita pakai pada umumnya adalah foto rongsen panoramik pada umumnya ya. Dari situ nanti kita akan bisa mengetahui posisi giginya seperti apa, letak giginya gimana, ya, apakah posisinya tidur, miring, terbalik atau enggak, kita bisa lihat dari situ. Dari foto itu rongsen juga kita bisa tahu bahwa di rahang itu ada sarafnya ya, saraf yang biasanya cukup dekat sama gigi bungsunya. Kita bisa ngasih tahu penjelasan ke pasien bahwa risiko-risiko apa yang bisa terjadi pada waktu pembedahan nantinya. Saat pembedahannya gitu ya. Karena semua tindakan bedah selalu ada risikonya. Tidak ada pembedahan yang 100% aman, itu tidak ada. Ya, semua tetap ada risiko. Gimana belah-belah nggak tahu tanpa resiko pendarahan apa segala macam? Betul. Setelah kita foto rongsen pemeriksaan yang sifatnya non-invasif, baru kita lakukan pemeriksaan invasif yang tujuannya untuk mengetahui kondisi umum kondisi umum pasiennya, ada tidak kelainan di bidang lainnya. Yaitu kita melakukan pemeriksaan darah ya. Oh, darah juga sampai diperiksa. Ya. Ya, takutnya ada penyakit lain ya. Betul, waktu kita periksa darah kita lihat dulu ya. Misalnya, oh pasiennya ternyata ada kencing manis. Nah, kita nggak bisa lakukan operasi itu tiba-tiba langsung operasi, nggak bisa. Kita konsul dulu penyakit dalam untuk terapi kencing manisnya. Bila sudah stabil, oke, kita bisa nanti kerjakan. Ternyata waktu diperiksa lagi, ternyata dia ada keluhan darah tinggi misalnya. Iya. Nah, tensinya kan sampai 190/100 misalnya. Tindakan pembedahan itu berisiko menimbulkan darah kan? Ya. Iya sih. Sedangkan obat biusnya juga mengandung bahan yang bisa menaikkan tekanan darah. Nah, itu makanya kalau dia ada komorbid atau penyakit lainnya, sebaiknya kita akan atasi terlebih dahulu. Kita konsul juga, misalnya dia ada darah tinggi, kita konsul dulu ke spesialis jantung, misalnya kalau gitu ya. Iya. Ternyata waktu periksa lagi itu, ternyata ada hipertiroid. Apalagi itu? Sakit yang berhubungan sama kelenjar tiroid. Oh iya. Ya. Oh, maaf. Itu resikonya tinggi sekali ya, sangat tinggi sekali. Oke. Terus ini kenapa dok kok diperiksa darahnya kok ada hepatitis B sekarang? Nah, hepatitis B ini karena pembedahan ya. Kalau kita harus tahu dong pasien yang kita bedah ini ada nggak sifatnya yang sifat infeksius. Oh ternyata ada hepatitis B positif. Apakah operasi bisa dilanjutkan? Tetap bisa dilanjutkan. Tetapi kita akan lebih protektif ya. Yeah. Alatnya yang kita pakai tidak bisa dipakai selanjutnya lagi untuk pasien berikutnya. Maksudnya ruangan itu pun bukan
sebaiknya stop di terakhir pasiennya itu, karena setelah itu harus disterilkan. Iya. Nggak mau dong pasien lainnya Kasian. terus kena karena sifat hepatitis B paling mudah menular Keluar dia. dan dia bisa bertahan cukup lama. Baik itu di fungsinya dokter gigi, di lain-lainnya ya yang terkena darah ya. Nah, kalau kondisi sudah aman semuanya, nggak ada masalah, baru kita jadwalkan operasinya itu, karena sifatnya elektif, tidak ada emergensinya. Benar. Selama biasanya pasien datang kan awalnya keluhan, tapi sudah sembuh, dok ini yang kemarin sakit ini. Nah, oke, kita akan jadwalkan, kita operasi. Yang harus dipersiapkan pasiennya adalah istirahat cukup, pasti ya. Kebersihan mulutnya dijaga dulu, jangan waktu semua kan langsung datang pokoknya operasi gitu. Jangan nggak sopan lah ya. Yang akan dicoba nanti tambah sisa makanannya masuk si bekas operasi, tambah resiko menimbulkan infeksi sekunder ya. Bahaya juga. Oke, nanti makan cukup, istirahat cukup, sudah. Kondisi tidak waktu sakit ya. Harus sehat ya. Harus sehat. Misalnya, waduh dok ini saya lagi flu, tunda dulu ya. Nggak ada masalah itu, nggak bikin apa-apa kok, tenang saja. Iya, benar. Sudah sehat kita operasi. Atau operasi selesai, nah yang lebih penting penyembuhannya itu adalah pasiennya sendiri setelah pulang, bukan waktu dioperasi dijahit selesai. Begitu. Ya. 90% kesembuhan pasien tergantung dari pasien. Lalu seperti apa itu dok? Misalnya ya, pasien saya suruh, jadi instruksi setelah operasi pasien tetap harus makan seperti biasa. Saya selalu mengutamakan pasien harus makan dengan gizi yang cukup tinggi. Iya. Kebanyakan pasiennya makannya bubur, nggak ada apa-apa bubur sama kuah, itu nggak ada gizinya, karbohidrat doang. Benar, walaupun ada ayamnya, bubur ayam sedikit doang ayamnya. Ya, jadi karena waktu dioperasi itu ada jaringan yang kita lukai. Iya. Ya, tubuh juga memerlukan istilahnya bahan baku untuk memperbaiki tubuh yang rusak, makanya perlu kita gizi yang cukup. Makanya kalau setelah operasi sebaiknya makan yang cukup gizinya. Paling di pantangan di operasi itu hanya sifatnya yang panas pedas tidak boleh. Dingin es krim? Boleh. Es krim boleh ya? Boleh. Sama kebersihan mulut harus jaga. Tetap harus tetap ya. sikat gigi. Habis bedah masih sakit nggak sih? Pasti ada sakitnya. Nah, kalau makannya terkendala nggak bisa dipaksa? Pasti bisa. Harus bisa kayaknya. Makanya kalau biasanya saya menyarankan operasinya ini ada 4 gigi, saya sarankan 2, tujuannya itu sebelah kanan dulu dioperasi masih bisa menggigitnya, sebelah kiri kalau memang sakit. Kalau 4-4-nya diambil bisa, tapi yang menyiksa pasiennya. Gitu. Biar tidak menderita tadi ya. Betul. Yang penting obatnya diminum, sama yang pasti jaga kebersihannya. Iya. Ya. Karena operasi sebagus apapun dokternya, ternyata di situ kotor, terjadi infeksi sekunder, ya hasilnya operasinya gagal. Karena luka operasi bisa timbul infeksi sekunder, baru bisa dilihatnya hari ke-6. Nggak bisa langsung. Iya, kalau setelah hari ke-6 ke-7 ternyata dok tambah bengkak, tambah merah, nggak bisa buka mulut, ya semakin parah, berarti itu curiga ada infeksi sekunder. Kalau sudah seperti itu akan lebih susah menangani. Tapi ini gimana? Kan tadi nggak boleh darah tinggi ya, atau sejenisnya itu. Nah, terus yang lain-lainnya lah ya, berbagai macam penyakit bawaan tadi. Dokter cara nenangin pasiennya gimana? Takut kan pasti ada yang mikir takutnya gitu kan, dibedah-bedah ini. Nggak sedikit loh, pasti ada kan. Iya. Pasien yang takut kan, pasti ada kan. Saya akan selalu bilang ke pasien saya, dok ini biasanya pasien tanya ya, waduh dong operasinya diapain gitu. Bayangkan aja seperti cabut gigi, cuma gigi ini saya potong. Nah, hampir mirip sama cabut gigi, bedanya ini gusinya saya buka, tulangnya saya kurangi sedikit, gigi dipotong. Seperti itu. Harusnya begitu ya, kecil begitu aja ya. Ini pun saya jahit, jahitannya sifatnya bukan dijahit kayak di kulit ya, yang di kulit dijahit kan nyambung. Kalau di rongga mulut dijahit itu hanya sifatnya menutup, mencegah pendarahan aja. Jadi jangan berharap dijahit nyambung, enggak. Jadi akan setelah dijahit,
Ya, tujuannya jahitnya ini hanya untuk menutup lukanya supaya tidak jadi pendarahan saja. Iya. Ada kasus situasi operasi bedah darurat ya? Yang impaksi ini? Sifatnya yang darurat ada, kalau dia menimbulkan infeksi sampai ke spasia. Spasia itu apa? Spasia ini jaringan rongga-rongga di antara jaringan lunak, itu namanya spasia ya bahasa kedua. Jadi dia kalau timbul abses penyebab dari gelang bungsu, itu ada dua cara untuk mengatasinya, yaitu dia insisi drainase abses, maksudnya absesnya dikuatkan, nanahnya dikuatkan, sekaligus operasi penyebabnya, itu bisa, atau operasi duluan nanahnya dikuatkan, setelah dia membaik, baru giginya harus segera diambil. Nah, kalau situasi darurat tapi dia punya penyakit bawaan, seperti kayak tadi misalnya darah tinggi tadi, terus tuh ada jantung atau dan lain sebagainya. Jadi kondisi seperti itu biasanya kita akan rawat inap ya. Nanti kita akan konsul rencana tindakan kita, sekaligus konsul, maksudnya di ilmu kedokteran ada namanya CITO ya. CITO itu emergency, kita harus misalnya tindakannya ini kita menggawat darurat, kita lakukan sesegera mungkin. Kita akan konsul ke, misalnya ini ada darah tingginya tinggi banget ya, kita konsul ke jantung, karena kemudian kita harus kasih tahu pasien bahwa ini bila tidak dioperasi resikonya juga kematian. Kalaupun dioperasi resikonya juga sama ya, karena komorbidnya ini baru diketahuinya setelah dia infeksi parah ya. Iya benar-benar. Sama seperti orang penderita kencing manis waktu dia bengkak, ternyata kencing manisnya waktu cek gula darahnya 650. Baru tahu ya. Ini sudah bentuk nanah ya. Kita hanya bisa nunda mungkin hanya 1 hari ya gitu ya mungkin ya. Tapi kita akan kasih tahu pasiennya resikonya dibedah sama tidak itu akan sama-sama tingginya. Tapi ada cara tetap ya. Ya, sama contohnya ini pasien ibu hamil usia 8 bulan. Benar, ibu hamil. Ya. Sedangkan saya harus masukkan antibiotik dosis tinggi, giginya menyebabkan infeksi juga dan bengkak. Ibunya saya kasih tahu, ibu yang harus saya selamatkan utama itu adalah ibunya. Ya. Obat yang saya masukkan semuanya memang dosis tinggi. Risiko untuk janinnya besar, pembedahan juga risiko untuk janinnya juga besar. Tapi tujuan utama saya di sini adalah menyelamatkan ibunya dulu. Iya benar. Ya. Jadi ada risiko buat janinnya entah itu abortus, cacat di belakangnya itu ada. Tapi yang kita utamakan di ibunya dulu. Kenapa seperti itu? Kalau ibunya meninggal, anaknya ikut meninggal. Benar tuh, pasti udah. Pasti seperti itu. Iya, nggak bisa soalnya anaknya tumbuh karena kalau dia dari ibunya survive, dia masih punya anak lagi. Iya, luar biasa juga ya. Berarti memang kalau udah situasinya darurat itu mau nggak mau ya ditangani ya. Iya. Nah kita ya pasti akan info ke pasien untuk kondisi terjelek, pasti ya. Karena kalau pasien datang bisa sudah buruk, ya kita tetap akan menolong semaksimal mungkin. Tapi kan karena kondisinya sudah jelek duluan, ya ada risiko-risiko di belakangnya juga ada. Oke. Ini satu pertanyaan lagi sebelum kita break tadi Arupa nanya nih. Kan operasi bedah ini terjadwal ya, bedah gigi dan mulut, tapi dia datang dengan kondisi sakit banget. Nah itu sebelum dijadwalkan untuk meredakan nyerinya, meredakan sakitnya, tetap menikmati rasa sakit. Oh enggak. Sakit di gigi pas itu bukan sakit yang terus ada gitu. Oh enggak ya. Sakitnya itu bisa sakit yang dirasakan sakit sekali itu namanya kondisi akut. Parah banget lah ya. Ya akut tuh pas pakai sakitnya. Waktu itu pasti kita akan kasih treatment di awal dulu. Kita akan kasih obat dulu. Kalau dia infeksi kita obati dulu ya. Kita akan treatment dulu. Kalau sakitnya tambah parah semakin dia bengkak, pasti kita akan suruh dia rawat inap. Karena obat-obat minum sudah tidak bisa lagi. Tapi kalau dia membaik dengan obat rawat jalan, ya diteruskan dulu. Setelah dia mereda, sakitnya jadi kronis sudah tidak timbul sakit yang kayak akut ya. Oh. Itu nggak mungkin dong
sakit gigi. Pernah lihat orang lubang giginya lama tidak pernah sakit kan? Ya sebenarnya sama seperti itu. Iya sih. Ya, dari kondisi yang akut dia berubah jadi kronis, tetap kita jadwalkan elektif. Oke, baik. Ini udah segmen ketiga, kita melewati satu segmen lagi dok ya di perbincangan selanjutnya ya. Tapi kita sebelum itu harus break dulu. So, stay tune di 91,3 FM Radio Gelora Sanggam, frekuensi musik dan informatif. Tiga FM Radio Gelora Sanggam, frekuensi musik dan informatif. Kita masih dalam program Bakisa, beredukasi dan informasi kesehatan bekerja sama dengan RSUD Datuk Kandang Haji Kabupaten Balangan, dan kita masih ditemani oleh Dr. Kris Bianto, dokter spesialis bedah mulut dan maksilofasial. Kita udah membahas beberapa pembahasan tadi ya, diantaranya pencegahan untuk terjadi impaksi tadi ya. Bener nggak sih? Takutnya itu penyalahan kata lagi. Terus proses pembedahannya sama apa sih yang harus disiapkan oleh pasien, sama beberapa kasus yang memang pernah terjadi dok ya. Karena operasi ini memang tidak darurat, tapi tidak menutup kemungkinan adanya kejadian darurat ya. Oke. Dok, ini di segmen terakhir boleh disampaikan dok saran sama himbauannya, sama terus gimana pasien menghadapinya kalau misalnya udah kejadian seperti itu. Jadi saya sih mengimbau pada pasien-pasien, ya nggak semua pasien, di semuanya ya. Yang belum lah ya. Sebaiknya periksalah giginya, ya kayak iklan di Pepsodent. Nggak boleh sebut merek ya. Nggak apa-apa. Suruh periksa minimal 1 tahun sekali ya. Kalau lebih bagusnya 2 kali dalam 1 tahun atau tiap 6 bulan. Di saat dia periksa giginya, biasanya kan diperiksa secara menyeluruh. Kalau di situ ditemukan ada gigi yang kelihatannya tumbuh dan berlubang atau kelihatan ada yang lubang, dia akan kasih tahu pasti ya. Dan bila ada keluhan, rata-rata di usia 20 tahun ke atas, mulai ada keluhan di paling ujung yang sudah mulai tumbuh, sebaiknya segera periksakan ke vaskes terdekatnya. Dan bila memang di situ tumbuh keluhan, sebaiknya nanti akan dirujukan ke bedah mulut, spesialis bedah mulut. Maka nanti di situ dia akan dilihat lagi, dicek lagi. Kalau memang nanti memang harus diambil, sebaiknya diambil. Nggak usah takut. Ya. Sugesti takut tuh bahaya ya ternyata. Lebih mending karena di saat dia usia masih muda, pengambilan gigi bungsu itu jauh lebih mudah daripada tambah usianya tambah tua ya. Regenerasinya kayaknya ya lambat jadinya. Beda dia konsistensi dari tulangnya juga beda juga ya. Sama orang lebih muda sembuhnya juga pasti lebih cepat. Kondisinya lebih bagus ya. Tadi sudah usia 40 tahun ke atas, wah ini susah. Tapi ada ya pasien-pasien di atas 40. Di sini ini banyak. Rata-rata 30 tahun ke atas ya. Karena dia rata-rata datangnya sudah parah-parah. Usianya sudah dia dibiarin dulu lah, biarin lama baru dia kontrol. Kalau sudah seperti itu dengan kasus yang sama, umur berbeda itu akan beda juga, sembuhnya berbeda, masa sembuhnya ya berbeda. Proses ngambilnya juga jauh lebih susah biasanya. Padahal kasusnya sama ya, misalnya sama-sama tidur gitu. Benar. Di usia misalnya 27 tahun sama usia 45, wah jauh. Bedanya jauh, maksudnya lebih susah di usia 45. Gitu ya. Kemudian dan biasanya instruksi dari dokternya itu mestinya diikuti. Harus diikuti lah ya. Jangan bilang kata orang tuh makan telur nanti udunan atau apa ya itu? Nggak berani makan yang protein tinggi, malah makanya mau bubur. Iya benar, intinya tidak mengikuti saran dokter. Betul. Nah,
bagi yang kondisi-kondisinya pas sudah parah, di sini nih banyaknya. Sudah parah, bengkak, sembuh, tapi pasien itu sudah sembuh kok sudah, padahal penyebabnya belum diambil. Itu banyak kejadiannya. Iya. Nanti kalau sudah parah sekali kembali lagi terus minta gigi yang diambil. Di saat kondisi seperti itu kita nggak bisa juga ngambil dadakan. Nggak bisa langsung ya. Gimana kita ngambilnya kalau posisi pasien tidak bisa buka mulut sama sekali ya. Saya contoh. Jadi kalau saran saya, satu periksalah berkala kesehatan gigi. Bisa periksa ke dokter gigi biasa, ke vaskes terdekat bisa. Bisa sudah mulai menimbulkan keluhan, memang dari gigi kerang bungsunya, bisa kontrol atau konsul ke bagian bedah mulut. Dan apabila dirasa memang itu cukup mengganggu, sebaiknya ikuti saran dari dokter bedah mulut. Bila memang disuruh untuk ngambil ya silakan dicoba. Ya udah cabut aja ya. Iya. Oh juga giginya yang kondisi impas sih tidak berfungsi. Iya. Fungsi punya juga nggak mungkin. Iya. Karena posisinya bukan posisi yang dalam lengkung normal. Seperti itu. Ya, dia bisa dibilang cacat mulut kayaknya. Cacat gigi ya, cacat gigi nggak sih? Kelainan pada bentuk posisi dan tidak pada tempatnya benar ya. Oke, kelainan gigi ya. Tapi ini bisa saya bilang nggak bahwa ternyata kita itu nggak boleh menyepelekan rasa sakit walaupun sedikit ya kayaknya. Betul. Apalagi gigi kerang bungsu yang tiba-tiba tidak ada keluhan sakit sama sekali, diikuti adanya timbul pembengkakan tanpa rasa sakit, itu hati-hati kalau bisa timbulnya suatu kista akibat gigi impasi. Nah itu nanti di topik berikutnya. Iya, topik berikutnya ya, malah bahaya juga ya. Tapi gini loh dok, kan kasus-kasusnya mungkin kayak ini karena sakit biasa, oh ya paling beberapa hari sembuh, paling habis minum obat sakit gigi gitu sembuh lah ya, nggak kepikiran. Dan juga ini sih, sebaiknya bila sakit giginya karena gigi bungsu ya, saran saya jangan sekali-sekali minum obat. Oh minum obat ini gitu. Iya benar-benar. Karena ada yang kejadian ternyata yang diminum salah satunya orang bilang sini obat dewa ya. Oh iya. Obat dewa itu sebenarnya golongannya methylprednisolone. Ya itu kalau minumnya tidak dengan benar akan menurunkan sistem imunnya sendiri ya. Kalau sudah seperti itu, bakal susah sekali menangani infeksinya. Dan itu kejadiannya banyak di sini. Malah kejadian iya, katanya ini minum ini, dan itu yang ternyata obatnya waktu dilihat. Iya. Wah, ini obatnya golongan. Lah ya. Ya, kalau orang bilang obat dewa, berarti obat yang tidak boleh dipergunakan. Tidak sesuai sama klinisnya. Iya, benar-benar. Tapi sebenarnya salah satu yang dikhawatirkan tuh kadang ini karena sakitnya, ya paling cuma sakit sebentar, paling cuma dikasih obat sama dokter, katanya ini si pasien udah negatif thinking duluan nih dok sama pelayanan biasanya kan, makanya mereka jadi malas datang ke dokter gitu loh. Tuh gimana tuh kira-kira baiknya untuk masyarakat nih, daripada mereka udah merasa sakit tapi malah malas berobat? Di saat ini ya, di era sekarang ini berobat itu bukan sesuatu yang mengerikan sih. Akan lebih mengerikan kalau sudah terjadi hal yang parah. Iya. Kalau bisa berobat di saat tidak parah, berobat aja, nggak usah takut. Dokternya juga nggak gitu. Bener banget. Iya. Di saat orang hidup sehat itu melakukan kerjaan apapun jadi lebih enak ya. Iya. Bukan berarti datang misalnya ke rumah sakit Kedokteran Haji, bukan berarti datang ke rumah sakit itu divonis, nanti jadi nggak bisa ngapa-ngapain lagi, enggak. Tapi takut bener loh dok, kayak kita misalnya periksa gigi, abis itu kata dokter tadi harus ronsen ini itu, Bu ternyata masalah giginya ini bukan cuma satu loh gitu, habis itu Bu ternyata Pian ada kencing manisnya loh, akhirnya stres gitu nah. Kebanyakan karena pasien itu berobatnya misalnya usia yang sudah tua, ya, jadi sakitnya pasien itu rata-rata tuh kadang sakit lainnya itu ditemukan pada waktu periksa gigi. Malah begitu ya. Kenapa? Karena waktu kita sebelum operasi, kita harus mempersiapkan kondisi pasien sebaik mungkin ya. Kita akan periksa lebih mendetail. Waktu diperiksa lebih mendetail itu malah ketemu yang lain-lain. Iya, kan takut itu biasanya. Jadi kalau malah ketemu yang lainnya, mestinya pasiennya lebih bersyukur ya. Harusnya. Taunya sekarang ya. Bukan nanti tambah parah. Iya. Jadi kalau taunya sekarang, diobati itu juga tidak menyakitkan juga. Contohnya obat, ternyata ini kencing mas.
obat kencing manis juga tidak bikin sakit, Iya. bikin sehat juga, gak diapa-apain juga. Oh. Oke, jadi intinya jangan khawatir ya buat Betul. periksa ya. Tidak menunda-nunda, Mm-mm. periksa lebih mending preventif. Mm-mm. Saat ini mending periksa dulu seluruhnya. Kalau ada keluhan, segera periksa ke vaskes terdekat. Kalau perlu dirujuk ke rumah sakit, ya Iya. nggak usah takut juga. Benar. Karena kita nanti di sana juga masih pemeriksaan. Tindakan juga tidak langsung yang, gitu langsung kan. Kita akan kasih tahu ke pasiennya bahwa tindakannya juga bukan, tindakannya termasuk bedah minor ya, bukan yang bedah major. Jadi nggak perlu ditakutkan sih. Iya, benar. Intinya jangan khawatir lah ya. Karena memang lebih baik mencegah daripada mengobati tadi ya. Betul. Tahu lebih dini kayaknya lebih pas sih. Iya. Oke, para pendengar, ini kita sudah di penghujung acara. Tadi sudah membahas tentang infeksi akibat gigi infeksi dan tata laksananya. Dr. Chris benar-benar menjelaskan secara rinci. Saya sendiri sampai membayangkan, oh ya giginya kayaknya kayak gini, gigi terbalik tuh oh kayak gini. Ada banyak kasus nih dok yang Iya. sebenarnya saya pelajari akhirnya dari perbincangan kita ini dok ya. Iya. Oke, Dr. Chris, terima kasih banyak nih. terima kasih. Oke. Kita mungkin akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya dok. Baik. Ini boleh disampaikan salam penutup juga ke para pendengar kita nih dok. Ya, bagi warga masyarakat Kabupaten Balangan, bila ada keluhan sakit, jangan ditunda-tunda, silakan berobat ke fase pertama. Kalau perlu dirujuk ke rumah sakit, jangan takut juga ya. Dokternya sini siap melayani semuanya. Terima kasih, salam sejahtera bagi semuanya. Oh ya, maaf nih sebelum kita tutup, satu lagi pertanyaan. Ke bedah gigi bisa BPJS kan ya? Bisa. Oke. Yang penting itu sih biasanya ya, masyarakat harus tahu tuh. Ternyata bisa lah ya pakai BPJS kita. Bisa. Oke, para pendengar, cukup sekian perbincangan kita dengan Dr. Chris di program Bakisah, Beri Edukasi dan Informasi Kesehatan. Pada intinya, mari jaga kesehatan, mari mencegah adanya komplikasi atau penyakit-penyakit yang lebih sangat sakit dirasakan. Dan kalau misalnya ada sakit, langsung periksakan saja ke dokter gigi ya. Entah apapun itu masalahnya, nanti kita biar dokter yang lebih mengetahui dan menjelaskan intinya ya. Oke, saya Yanti pamit undur diri dan nanti kita akan bertemu lagi di program Bakisah berikutnya. So, stay tune di 91,3 FM Radio Gelora Sanggem, frekuensi musik dan informatif.